Tentunya APPI merasa bahwa tahun 2021 adalah merupakan tahun pencanangan pertumbuhan perusahaan pembiayaan dan tahun 2022 kembali melanjut, bahkan di semester pertama kita sudah tumbuh positif. Di tahun 2021 kontraksi daripada pertumbuhan kita masih minus 1,5%, dan saya tetap optimis bahwa di tahun 2022 ini kita akan tetap tumbuh di kisaran sekitar 6-8%, Mbak Aneke. Baik, kalau melihat hasil inflasi kemarin ini levelnya terus meningkat, lalu apabila masih akan melanjutkan peningkatan inflasi hingga akhir tahun ini, seperti apa mungkin antisipasi yang harus disiapkan oleh industri multifinance? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia, yaitu hyperinflation, dan bahkan Indonesia sebenarnya inflasinya masih cukup terkendali. Namun kita perlu juga sikapi inflasi yang terjadi saat ini sebenarnya faktornya apa? Kalau kita lihat sebenarnya faktornya adalah karena supply, Mbak Aneke. Supply daripada baik bahan baku maupun supply daripada, kalau untuk perusahaan pembiayaan yang khusus dekatnya dengan otomotif, supply daripada microchips sangat terganggu, dan bahkan mungkin penjualan daripada otomotif terganggu tapi masih tetap tumbuh positif khususnya untuk roda 4. Baik, tapi merespon angka inflasi yang diprediksi akan terus naik ini seperti apa kondisi permodalan industri multifinance? Permodalan saat ini masih sangat baik, bahkan dari kreditur pun juga likuiditas masih cukup ample, jadi masih memberikan kredit-kredit kepada kami pelaku-pelaku jasa pembiayaan, dan kami juga masih melihat tumbuh di mana demand daripada orang untuk membeli kendaraan. Portofolio paling besar adalah di otomotif, yaitu roda 4 dan roda 2. Demand-nya sangat tinggi, hanya memang kendalanya di dealer-dealer, di supplier-supplier kami yang mengeluh bahwa supply daripada produksinya memang agak sedikit terganggu, khususnya di antara bulan 4, 5, dan 6, Mbak Neke. Baik, Pak Sony, kalau kita bandingkan dari 5 tahun terakhir ini cukup banyak juga perusahaan multifinance yang akhirnya gulung tikar atau mengembalikan izinnya. Mungkin ini tidak terlepas juga dari fenomena COVID-19 begitu. Tapi kalau kita lihat perbankan ini kan sebenarnya arahnya adalah untuk konsolidasi begitu. Apakah untuk multifinance juga ke arah yang sama? Iya, sebenarnya info terhadap beberapa multifinance yang mungkin mengembalikan izin atau bahkan mungkin harus keluar dari panggung arena sebagai pelaku jasa pembiayaan, ini sebenarnya sudah diantisipasi, di mana di tahun 2014 OJK mengeluarkan peraturan POJK 29 tahun 2014, yang di mana mewajibkan perusahaan-perusahaan pembiayaan harus mempunyai minimum ekuitas 100 miliar rupiah pada akhir Desember 2019. Ini sebenarnya sudah diberikan waktu yang sangat panjang, yaitu 5 tahun, namun perusahaan pembiayaan ini memang tidak mampu, yaitu misalnya tumbuh secara organik, bahkan untuk menyetorkan modalnya untuk sampai dengan 100 miliar. Jadi sebenarnya bukan karena faktor pandemi atau faktor kekurangan modal yang baru-baru saja terjadi. Sebenarnya ini memang sudah lama, dan memang mereka tidak mempunyai kapasitas untuk menaikkan permodalannya, baik dari pertumbuhan secara organik kembali lagi maupun adanya tambahan modal disetor dari para pemegang sahamnya. Demikian, Mbak Neke. Artinya perusahaan-perusahaan multifinance yang masih bisa bertahan pasca era pemulihan ekonomi ini seharusnya tidak ada masalah dengan permodalan. Kiranya demikian, Mbak Neke. Jadi masih cukup kuat permodalan daripada para pelaku industri jasa pembiayaan yang tinggal saat ini. Baik, tapi iklim Bahkan bisnis ke memang ada depannya seperti beberapa apa, Pak perusahaan. Suwandi? Kenapa, Iklim Mbak? bisnis ke depannya seperti apa? Ya, persaingan bisnis saat ini kita melihat beberapa investor luar negeri bahkan banyak sekali minatnya untuk masuk ke industri pembiayaan. Kita melihat seperti investor dari Korea. 2 tahun terakhir saya merasakan bahwa kurang lebih mungkin lebih dari 5 pemain-pemain besar dari Korea masuk ke industri pembiayaan. Contohnya seperti Kookmin, terus ada Wurikat, ada juga Hyundai yang sedang melihat, dan beberapa perusahaan-perusahaan pembiayaan besarnya yang masuk ke perusahaan pembiayaan dan melihat potensi pasar perusahaan pembiayaan menjadi menarik buat mereka.